Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersekutu untuk memuji Tuhan yang penuh kasih. Dia yang menuntun kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dia Allah kita yang menyelamatkan kita dari ragam penderitaan dan kesusahan. Pujilah nama Tuhan yang agung. Sungguh, kasih Tuhan sangat besar bagi kita. Tuhan memelihara dan mencukupkan hidup kita setiap hari. Dia menyelamatkan kita dari kondisi sulit dan berbahaya. Posisi perjalanan kita saat ini sudah mulai mendekat pada penghujung tahun. Waktu yang panjang kita telah lalui. Dampak pandemi COVID-19 juga kita alami. Tuhan melindungi kita, iman kita dikuatkan, walau dalam berbagai hal kita merasakan dampaknya. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi dan hidup rukun sesuai topik minggu hari ini, hidup rukun dengan sesama. Adalah baik memuji Tuhan, tetapi lebih baik mengasihi Tuhan dan menuruti kehendak-Nya. Marilah menyembah Tuhan atas perlindungannya dalam hidup kita. Kasih setianya sudah sejak dahulu. Umatnya Israel telah dimerdekakan dari perhambaan menjadi bangsa yang merdeka. Kita juga telah diselamatkan dari perhambaan dosa oleh karena kasih-Nya. Itu sebabnya kita juga patut hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami senantiasa membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami,
sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semua itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada ibadah Minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Demikian berbunyi, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita membacanya dengan responsoria. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat pada minggu hari ini, yaitu peringatan Hari Reformasi. Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 yang akan datang merupakan peringatan Hari Reformasi Lutheran oleh Martin Luther di semua gereja-gereja Lutheran. Kita akan melaksanakan ibadah khusus Hari Reformasi dan kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus Marulaun Nabadia pada setiap kebaktian. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Warta Jemaat pada minggu ini, marilah kita baca melalui Warta PDF yang telah dibagikan ke grup WA wilayah kita masing-masing. Demikian Warta Jemaat, sekian dan terima kasih. Kita bernyanyi. Roma tu Jesus, Roma ti
Yesus pangulugo asal porsiago masayas rogantai musi siang dosape sai no mahita tu surgoi lasolang madisi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertemuan kita di minggu ke-21 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai dengan 18. Ulangan 24 ayat 17 sampai 18 dengan topik minggu hidup rukun dengan sesama. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Hidup rukun pada dasarnya adalah hal yang begitu dirindukan, didambakan, diharapkan, dan dicita-citakan oleh semua orang, tak terkecuali orang beriman. Rukun dalam hal ini bukan saja terhadap kelompok yang sama dengannya, melainkan terhadap semua, baik alam, manusia, dan yang lainnya. Mengapa? Sebab suasana rukun itu memberi rasa bahagia, memberi damai sejahtera, dan juga berisikan keadilan yang benar. Saat manusia rukun dengan alam, tentunya kehidupannya akan terjamin dan jauh dari segala hal yang mendatangkan celaka. Saat manusia rukun dengan penghuni alam selain sesamanya, maka tentu saja itu akan memberikan ekosistem yang seimbang. Yang lain itu tidak akan mengganggu kehidupannya. Demikian juga halnya dengan saat manusia hidup rukun terhadap sesamanya. Hal itu juga akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Jauh dari namanya peperangan, jauh dari namanya pertengkaran, jauh dari namanya ketidakadilan. Yang ada adalah hidup tentram. Segala sesuatunya menjadi adem. Dan tentunya hal itu boleh terjadi karena ada kasih yang mengajarkannya untuk menggapai hal demikian. Dan sesungguhnya juga Bapak Ibu, sejujurnya tidak hanya harapan manusia saja itu ada. Tetapi sejak dari awal
Tuhan Allah juga sudah menghendaki demikian adanya berlaku atas kehidupan umat ciptaannya. Semuanya hidup dengan rukun dan damai sejahtera. Bahkan lebih tegasnya dikatakan, itu harus menjadi komitmen hidup setiap makhluk dalam kesehariannya. Harus menjadi komitmen dari setiap makhluk di dalam kesehariannya. Dan itu harus diingat. Harus selalu dilakukan. Tidak hanya sekedar menjadi ingatan, tapi harus dilakukan. Harus ada upaya untuk bisa menggapai hal yang dimaksud. Sebagai orang beriman yang sudah menikmati pembebasan dan keselamatan, jelas saja Tuhan Allah begitu tegas, begitu keras untuk mengatakan jangan sampai melupakannya. Itu harus tetap diingat dan harus selalu dihidupi. Dalam hidup manusia, rukun dan damai digambarkan sebagai tanda dari keselamatan itu, yang mencirikan tentang Tuhan Allah. Maka dengan demikian, barang siapa yang menolak hidup damai, barang siapa yang menolak hidup rukun, itu sama artinya dia menolak Kristus sang damai. Hidup rukun dengan sesama akan terjadi apabila jalan hidup dengan tegas menyatakan dan bercita-cita hidup sebagaimana Kristus Yesus hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita baca pasal 24 ini secara keseluruhan, kita akan menemukan ada dua hal yang berulang kali ditegaskan dalam perikop itu. Supaya jangan melupakan tentang status siapa mereka dahulu. Dengan perkataan mereka adalah budak di Mesir. Boleh kita lihat dalam ayat 18 dan ayat 22 yang mengatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ingin menegaskan dengan jelas betapa hal itu tidak boleh dilupakan. Tujuannya bukan untuk membuat terpuruk dan hidup dalam bayang-bayang penderitaan, melainkan supaya senantiasa menjaga sikap atau tindakan agar tidak kembali dalam situasi perbudakan. Selain itu juga, seraya ingin mengingatkan bahwa dalam hal itu ada karya penyelamatan, ada pemeliharaan Allah atas kehidupan mereka. Ingatan ini pun tidak hanya berlaku pada masa mereka saja, tetapi juga ditegaskan harus diberitahukan, diajarkan, diwariskan kepada keturunan yang berikutnya, agar mereka juga mengetahui bahwa tangan Allah yang begitu perkasa dan kuatlah yang mampu mengalahkan kuasa yang menindas dan kuasa jahat. Bangsa Israel yang hidup dalam perbudakan Mesir, mereka beroleh keselamatan bukan karena upayanya, tapi semata-mata oleh karena penyelamatan, penebusan Tuhan Allah atas kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sejarah mengatakan ketika masih di bawah kekuasaan Mesir, bangsa Israel kehilangan hak-haknya oleh karena penindasan yang mereka alami. Karena itu, umat Israel diingatkan untuk tidak berperilaku sama seperti ketika mereka mengalami perbudakan. Jangan mengadopsi prinsip bila kita pernah menderita, maka orang lain juga harus mengalami penderitaan yang sama. Kalau demikian yang berlaku,
bagaimana bisa terjadi peningkatan kesejahteraan dan damai dalam kehidupan bersama kalau pemahaman itu diwariskan? Mulu menderita una jolo hope ikut menderita. Mulu susah au na jolo hope ikut susah sonari. Mulu hilala na hacit na jolo hope ikut hilala mudo na hacit sonari. Kalau itu tetap diwariskan pemahaman demikian, maka bagaimana tercipta damai sejahtera dalam kehidupan bersama? Bagaimana kerukunan bisa terwujud bila sikap itu selalu dipelihara? Yang ada hanyalah penindasan demi penindasan. Maka dengan lanjut kemudian mereka pun diperingatkan dengan mengatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Peringatan itu kalau kita simak lalu kita telaah, tentu mengingatkan kita tentang pemahaman hak asasi manusia yang menegaskan kita untuk senantiasa menghormati kehidupan orang lain. Jangan berlaku semena-mena terhadap siapapun. Sebab di hadapan Allah, semua ciptaannya memiliki harga yang sama dan beroleh hal yang sama pula. Tidak ada tindakan diskriminasi atau pelecehan terhadap orang lain atau kelompok lain. Dan Allah pun benar-benar membenci tindakan yang demikian. Seperti yang sudah diutarakan dalam peringatan tadi, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau menggadai pakaian seorang janda menjadi gadai. Mari kita lihat isi pemahaman daripada peringatan itu. Yang pertama dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing. Bapak Ibu, siapakah yang dimaksud dengan orang asing dalam hal ini? Orang asing itu dipahami sebagai orang yang berasal dari luar Israel masa itu, yang mereka temui di tanah Kanaan setelah keluar dari Mesir. Termasuk juga orang-orang yang datang singgah ke daerah mereka. Kepada orang-orang itu, kepada kelompok itu dikatakan perlakuan yang sama harus diberi. Unang ala halak na asing manang ala sosamarga doho nasida. Gabe peol uhum dibahen. Gabe marlomo-lomo. Uhum ikon gabe hataridaan ni holong ni roha tudongan. Unang gabe dalan lahu mangalului pangomoan tudirina sadiri. Biasanya sebagai pendatang, kehidupan mereka bergantung pada penduduk asli tempat mereka berdiam. Maka dengan demikian diingatkan, Israel harus menganggap mereka selayaknya saudara mereka sendiri. Jangan ciptakan perkara atau permusuhan. Layani dan tunjukkanlah, jadikan sebagai diri sendiri. Ada orang pernah mengatakan, carilah teman sebanyak-banyaknya dan musuh sedikit-dikitnya, bahkan kalau bisa jangan sampai ada. Sebab 1000 orang teman terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Carilah teman sebanyak-banyaknya dan musuh sedikit-dikitnya, bahkan kalau bisa jangan sampai ada. Sebab 1000 orang teman terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Lalu yang kedua dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak anak yatim. Sebaliknya, mereka harus beroleh perhatian dan kasih sayang. Jangan lagi ditambah penderitaannya. Sebab mereka sudah kehilangan figur pelindung yang mendatangkan rasa nyaman, sekalipun dunia tidak selalu menjanjikan kenyamanan.
Mereka sudah kehilangan figur pendidik yang mampu mengarahkan hidupnya semakin baik, sekalipun dunia tidak selalu memberikan hal terbaik baginya. Jangan lagi menambah kesedihannya. Justru mereka harus ditopang, sebab itu bertujuan untuk menghasilkan generasi yang berakhlak baik dan berbudi pekerti baik di kemudian hari. Lalu yang ketiga, jangan mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam tradisi bangsa Israel kala itu, kehidupan para janda bergantung pada pemberian atau belas kasihan orang lain. Mereka bisa meneruskan kehidupannya dikarenakan pertolongan orang lain terhadap dirinya. Tanpa itu, mereka sungguh tidak mampu. Kalau pemberian orang itu juga tetap diambil paksa, lantas bagaimana dia bisa hidup? Lantas bagaimana dia beroleh damai sejahtera? Sementara andalannya hanyalah itu. Mereka selayaknya beroleh perhatian, bukan untuk ditambah penderitaannya. Ketiga peringatan itu harus diingat betul-betul dan diperhatikan dengan benar. Jangan merancang tindakan semena-mena. Itu harus tetap terjadi hingga di kehidupan kapanpun. Sebaliknya kita harus mengikisnya, bahkan menghilangkannya dari keseharian. Sebab hal itu dilakukan, saat hal itu dilakukan, sesungguhnya kita melakukannya terhadap Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 40? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang terkasih, kalau Allah saja selalu mengupayakan yang terbaik dan memberikan perlindungan yang terbaik bagi saudara kita yang demikian kehidupannya, mengapa umatnya justru melakukan kebalikannya? Bukankah seharusnya sebagai umat haruslah meneladani perbuatan Tuhan yang dia percaya? Jangan biarkan tindakan arogansi menciptakan kekelaman dalam kehidupan. Jangan biarkan tindakan semena-mena menghilangkan damai sejahtera atas kehidupan kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Sebagaimana Allah telah mengupayakan damai sejahtera bagi umatnya, maka demikian jugalah seharusnya umat melakukannya terhadap yang lain, siapapun itu. Hargailah sesama kita bukan karena apa yang dikenakannya, tetapi karena mereka adalah ciptaan Tuhan, saudara kita. Berusahalah untuk hidup rukun, untuk hidup damai dengan semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, yang senantiasa setia memberikan pengajaran bagi kami, untuk kami senantiasa mengarahkan kehidupan ke arah yang Engkau sukai, meneladani perbuatan-Mu melalui tindakan kasih yang adil dan merata kepada ciptaan yang lainnya. Tak sekalipun Tuhan Engkau menunjukkan, melakukan perbedaan, tetapi Engkau memandang kami semua sama. Engkau sungguh memberikan berkat-Mu adil dan merata dalam kehidupan kami. Ketika Engkau melakukannya, maka apakah jalan bagi kami? Maka apakah yang menjadi alasan bagi kami untuk melakukan tindakan diskriminasi, menganggap orang lain berbeda, hingga kemudian mendorong kami menunjukkan tindakan arogansi? Biarlah hati kami senantiasa terbuka kepada satu pemahaman, menganggap mereka sama seperti diri kami sendiri. Sebagaimana Engkau telah mengingatkan kami
untuk selalu mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Pakai kami Tuhan menjadi alat dalam kerajaan-Mu yang senantiasa mengerjakan kesukaan bagi-Mu, supaya kami bersama dengan yang lainnya hidup dalam damai sejahtera, rukun, melakukan tindakan keadilan, saling menjaga, saling melindungi, dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang begitu berharga yang boleh kami terima melalui persekutuan ini. Biarlah itu yang menjadi hal yang harus kami kerjakan selama kami hidup dan selama Engkau masih memberikan kami waktu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini tengah mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka, memberkati seluruh pekerjaan, aktivitas mereka baik pun pendidikan, kehidupan seseorang pribadi maupun dalam rumah tangga, anak-anak hingga orang dewasa. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal yang kurang baik, supaya mereka menjalani kehidupan di dalam sukacita yang daripada-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang merindukan uluran tangan-Mu, melalui pemulihan, melalui penghiburan, melalui penguatan. Segala sesuatunya hanya dapat kami peroleh daripada-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa-Mu yang mengalir dalam kehidupan mereka, menjamah tubuh yang sakit, memulihkan hati yang terluka dan yang mengalami duka, memberikan penguatan harapan dan keyakinan bagi setiap orang yang menghadapi persoalan dalam hidup, supaya mereka Tuhan tidak jatuh oleh dikarenakan beban kehidupannya, tapi biarlah mereka tetap bersorak-sorai memuji Engkau sekalipun dalam situasi yang kurang baik. Kami juga mau berserah diri Tuhan di tengah pemulihan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau semakin mengajarkan kepada kami arti menghargai kehidupan orang lain, sebagaimana kami juga menghargai kehidupan kami. Biarlah kami saling menjaga, biarlah kami selalu menaati protokol kesehatan, supaya di waktu yang cepat dunia ini boleh pulih, aktivitas boleh kembali normal, segala peribadahan, sekolah, baik pekerjaan dimanapun, boleh berjalan sebagaimana biasanya. Kami mengandalkan kuat kuasa-Mu, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, mari kita menyerahkan persembahan kita sembari kita bernyanyi. Asidi rohamku puji Allahumma nobusa di paya sorohaku gabe soranganmu ingananmu rohanami tondi bimangkohi pakedot mulunami gabe ula-ulami saya muti marohaku asabui Tuhanku saya mabur mapasu-pasu napahite siana ingananmu rohanami tondi bimangkohi pakedot mulunami gabe ula-ulami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah menerima firman Tuhan. Dia mengasihi bangsa kita dan mengasihi hidup kita setiap hari.
Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia membawa kita keluar dari kegelapan ke dalam terang, dari perbudakan menjadi anak merdeka. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepadanya dan jangan lagi berdalih, hidupmu singkat saja di dunia ini. Gunakan semua waktu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasan, ingat singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Berlakulah jujur dan bertindak benar terhadap orang-orang yang hina dan anak-anak, para yatim piatu dan miskin. Pada masa pandemi yang masih kita alami sekarang ini, banyak orang yang menderita kesulitan ekonomi, banyaknya pengangguran. Engkau harus mengingat, dahulu engkau diperhamba di Mesir, tetapi sekarang engkau menjadi anak merdeka dan Tuhan Allah menebusmu. Oleh karena itu, perbuatlah demikian bagi setiap orang yang menderita. Jangan membiarkan mereka menderita. Mari menolong mereka dengan teladan kasih yang Tuhan perbuat bagi kita. Hayati kasih Tuhanmu, tolonglah sesamamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda saat ini berada mengikuti ibadah online ini. Kami selalu berharap Bapak Ibu beserta dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat penuh dengan sukacita. Kami tidak pernah bosan mengingatkan supaya sekalian kita bersama dengan seluruhnya senantiasa menaati protokol kesehatan. Boleh pulih kembali itu tidak semata-mata terjadi dengan begitu saja. Tapi karena kita mengupayakan yang terbaik demi tujuan kita bersama. Kalau ingin beribadah pulih kembali, maka senantiasa taati protokol kesehatan. Sehat selalu beserta dengan keluarga, jaga kondisi tubuh, jaga hati dan jaga pikiran. Shalom, Hora.